Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dia Erawati, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah STAI Dr. Hes Mutakin, Prodi PAI kelas 1D. Dalam memenuhi tugas ujian semester 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan mengadakan diskusi dengan saya membawa beberapa rekan-rekan dari SMA dan dari mahasiswa. Nah, di sini kami akan membahas tentang identitas nasional. Nah, jadi sebelumnya saya akan sapa rekan-rekan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua atas waktunya. Ya, di sini kita langsung saja ya pada pembahasan. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, dari rekan-rekan di sini apa sih yang diketahui tentang identitas nasional? Sebelumnya kalau dari saya akan memberikan satu gambaran. Kalau misalnya rekan-rekan pergi ke luar negeri ya, biar bisa diketahui bahwa rekan-rekan ini adalah orang Indonesia. Berarti kan rekan-rekan harus memiliki yang namanya identitas atau ciri khas. Nah, itu gambaran besar identitas itu seperti itu. Tetapi kalau dari rekan-rekan sendiri, tanggapan mengenai identitas itu apa? Atau kalau perlu identitas nasional itu apa tema yang akan kita angkat? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Mungkin dari saya ya, menurut saya identitas nasional itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu identitas. Identitas itu berasal dari kata identity, yang berarti itu ciri-ciri atau tanda jati diri yang melekat pada seseorang yang biasanya tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dan yang kedua itu nasional. Nah, nasional ini maksudnya menunjuk kepada suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam ciri fisik. Ciri fisik itu maksudnya dalam bahasa, budaya, atau agama mungkin. Dan ada yang dari non fisik. Non fisik itu seperti dari cita-cita mereka yang sama atau tujuan yang ingin diraih oleh masyarakat kelompok tersebut. Kemudian identitas nasional itu suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri kolektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang disebut dengan nasional. Mungkin sekian. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut Mas Hakim berarti identitas nasional itu ciri suatu bangsa gitu ya. Ciri suatu bangsa yang nanti itu walaupun bangsa itu terdiri dari beberapa perbedaan mungkin ya, punya satu identitas yang nanti itu dikenal oleh bangsa luar. Siap. Gitu. Baik. Ya, jadi kalau untuk pengertian identitas nasional itu memang seperti itu, suatu negara harus memiliki ciri khusus. Nah, kemudian adanya identitas nasional itu kan pasti ada faktor yang mendukung tuh ya teman-teman ya. Nah, faktor yang mendukung tuh apa? Tidak akan terlahir sesuatu tanpa adanya pendorong atau pendukung. Nah, ada yang mau menanggapi mungkin faktor yang mendukung adanya identitas nasional itu kayak gimana sih? Ya, jadi menurut saya kalau untuk faktor identitas nasional ini ada dua, dari faktor objektif dan subjektif. Untuk faktor objektif ini dari nervous banget. Jadi untuk faktor pembentuk identitas nasional ini terdiri dari dua, yaitu pertama faktor objektif dan subjektif. Kalau objektif ini faktor yang merupakan kondisi geografis, ekologis yang menjadikan Indonesia negara berkepulauan yang beriklim tropis, yang menjadi jalan persimpangan komunikasi di dunia pada Asia Tenggara yang sangat berpengaruh
dapat mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa. Dan untuk faktor subjektif yaitu faktor dari histori, sosial, dan budaya pada negara itu tersebut. Oke. Oh, jadi kalau menurut Kakak Tiara untuk faktor pendukungnya itu faktor pendorong adanya identitas, lahirnya identitas nasional itu ya berarti bisa ditinjau dari faktor objektif maupun subjektif. Iya. Nah, objektif itu yang dimaksud di sini negara kita teh menjadi jalur perdagangan internasional, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kita nggak punya ciri khas, kita nggak punya identitas, bisa jadi ditikung gitu ya, bahasa masa kininya. Kemudian kalau dari faktor subjektif tadi, berarti itu meliputi apa yang ada di dalam negara itu, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh negara tersebut ya. Terutama kita mah di sini yang kita bahas negara kita ya, Indonesia gitu ya. Oke, baik Kak. Ya tadi kita udah sampai ke faktor, kemudian apa sih isinya, unsur-unsur dari identitas nasional itu sendiri. Nah, pasti kan ada tuh isinya ya, ada bagian-bagian, komponen-komponennya. Di sini rekan-rekan ada yang mau menanggapi tentang unsur-unsur dari identitas nasional itu sendiri? Silakan teman-teman yang mau menanggapi soal ini. Ya, dari saya sendiri, unsur-unsur identitas nasional yaitu merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Nah, kemajemukan itu merupakan gabungan dari jadi kemajemukan itu merupakan gabungan dari suatu bangsa yang membentuk diantaranya satu suku bangsa. Suku bangsa itu terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Yang kedua, agama. Agama di Indonesia diantaranya ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Terus kebudayaan-kebudayaannya itu dari budaya Jawa sendiri itu ada wayang. Terus budaya Betawi itu ada ondel-ondel. Budaya Sunda ada tari jaipong dan angklung. Terus yang keempat itu bahasa. Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa sendiri terdiri dari banyak itu yang terakhir jawab saja. Itu cuma nama-namain doang. Oke, yang Mas Isan, kalau tadi dari yang Mas Isan sebutkan banyak banget ya unsur-unsur identitas yang membentuk identitas nasional itu, dari suku bangsa, agama, budayaan, bahasa ya. Tapi dari segitu banyaknya unsur itu sedikit menambahkan, kita bisa diklasifikasikan jadi dua golongan tuh. Ada identitas fundamental sama identitas instrumental. Nah, fundamental itu kan fondasi ya, dasar. Nah, di situ terdiri dari dasar negara. Dasar negara kita kan apa? Pancasila. Pancasila. Nah, itu dijadikan sebagai falsafah ya, atau ideologi negara. Kemudian ada identitas instrumental. Instrumen itu alat. Nah, instrumen itu alat. Jadi, apa sih alat apa yang kita bisa jadikan ini tuh identitas? Nah, yang berupa alat. Misalnya ada bendera negara, terus simbol-simbol, terus perundang-undangan, itu juga alat-alat untuk menciptakan sebuah aturan ya. Oke, kita lanjut dari mulai pengertian identitas, kemudian faktor pendorongnya, unsurnya, itu semua kan penting. Berarti kalau negara kita harus memiliki identitas nasional. Tetapi ada sesuatu yang baik, pasti ada sesuatu yang buruk ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan perpecahan atau bisa menjadikan identitas nasional kita itu bisa dikatakan terancam lah gitu. Itu yang membuat perpecahan kemajemukan kita itu kira-kira apa aja nih? Nah, apa aja nih teman-teman nih? Silakan yang mau menanggapi. Ya, kalau ulang. Ya, kalau dari saya sendiri yang dapat memecah keberagaman, yang pertama, suka mengadu dombakan orang lain. Yang kedua, merasa bahwa dirinya yang paling benar. Yang ketiga,
tidak menghargai atau menghormati kepada orang lain. Yang keempat, merasa udah apa sih? Yang keempat, suka menyebarluaskan berita-berita hoax. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, menurunnya rasa patriotisme. Yang keenam, kurangnya rasa kedisiplinan masyarakat. Yang ketujuh, masuknya budaya asing yang negatif ke dalam kebudayaan Indonesia. Sekian. Ya, kalau dari Mas Ilham sama Mbak Dinar ternyata banyak banget ya yang menyebabkan keberaneka-ragaman ini menjadi terpecah belah gitu ya, kemajemukan ini jadi terpecah belah, suka adu domba dan seperti yang tadi disebutin gitu ya, rasa paling benar, suku saya paling bagus, paling eksis di negara ini gitu, itu juga bisa menyebabkan perpecahan kemajemukan ya, salah satunya di situ. Oke rekan-rekan, jadi kesimpulan dari pentingnya identitas nasional ini ya, realitas masyarakat di Indonesia ini kan berarti dikatakan pluralisme, banyaknya suku, etnis, beraneka ragam budayanya, bahasa, agama. Jadi dengan keberaneka-ragaman itu diperlukan sebuah jati diri ya, sebuah identitas. Nah, terus tugasnya apa nih? Berarti tugas pemerintah itu bisa membuat si beraneka-ragaman itu menyatu sehingga kita di negara ini dibentuklah satu identitas nasional, sehingga nanti kalau kita punya identitas nasional ini bisa mempersatukan negara dengan berbagai situasinya ya, misalnya pemerintahan daerahnya, sistem pendidikannya, ekonominya, walaupun beraneka ragam tetapi dalam bidang-bidang itu tetap stay on the track gitu ya, tetap satu jalur gitu, satu tujuan. Kemudian, nah dengan memiliki identitas nasional yang kuat ini, nanti tuh konsekuensinya kalau sampai si negara tersebut kehilangan satu identitas ini, nanti dapat beresiko yang sangat fatal gitu kan, bisa menjadi negara yang terjajah gitu. Oke, mungkin ini saja ya yang dapat kita diskusikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman, kurang lebihnya juga mohon maaf. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman di sini nanti semua bisa menjadi agent of change ke depannya ya. Mudah-mudahan dari yang ada di sini punya cita-cita besar menjadi pemimpin di negara ini. Amin. Amin. Ya. Ya, sekian forum diskusi kita. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.